Halo, apa kabar ayah bunda sekalian? Ketemu lagi dengan saya, Dianda Azani. Hari ini saya ingin membahas mengenai tes kecerdasan. Apa sih tes kecerdasan itu dan apa manfaatnya buat anak-anak kita? Oke, jadi tes kecerdasan itu adalah suatu alat ukur ya atau alat tes psikologi yang tujuannya adalah untuk melihat potensi kecerdasan seseorang. Di dalam potensi kecerdasan nanti akan terlihat bagaimana profil berpikir, seperti kemampuan mengingat, kemampuan memasukkan informasi, menghafal misalnya ya. Kemudian ada atensi, kemudian ada pemahaman kata-kata atau verbal, ada kemampuan pengolahan informasi gitu ya. Kemudian ada juga pemahaman visual gitu dan lain-lain. Tergantung dengan alat tes yang kita gunakan seperti itu. Jadi macam-macam alat tes itu dibuat dari berbagai teori kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, nantinya psikolog akan melihat nih kebutuhan anak atau kebutuhan klien seperti apa dan memilihkan alat tes yang cocok dengan kebutuhan tersebut. Dari tes kecerdasan itu kita akan bisa melihat bagaimana profil berpikir, bagaimana profil bekerja, profil belajar ya, dan dapat disesuaikan juga kepada misalnya minat dengan bakatnya, kemudian dengan jurusan yang diambil, dengan pekerjaan yang dijalani, dan seterusnya. Tujuannya supaya adaptasi dengan kegiatan sehari-hari bisa meningkat dan prestasi juga bisa lebih ditingkatkan, seperti itu. Nah, ketika kita bisa memahami profil berpikir kita bisa menyusun kembali rencana untuk mencapai prestasi yang kita inginkan, tentu akhirnya berpengaruh juga pada kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu dapat ditingkatkan juga nih dari hasil potensi kecerdasan yang didapatkan. Cara belajar yang sesuai, contohnya cara pengasuhan yang sesuai, kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan, seperti itu ya. Jadi bisa dirancang dan disesuaikan. Kapan sih kita membutuhkan suatu pemetaan potensi kecerdasan? Biasanya untuk anak-anak yang lebih kecil ya, sekitar usia di bawah SD, itu dibutuhkan pada saat ada kondisi tertentu, seperti misalnya anak mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembang, kemudian belum lancar dalam mengerjakan hal-hal yang mestinya sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Itu boleh dilakukan, tentu supaya penyesuaian tadi lebih diutamakan, lebih dikerjakan supaya peningkatan tumbuh kembangnya juga terasa. Kemudian kedua, kalau anaknya sudah usia SD atau SMP terutama ya, pemetaan potensi kecerdasan dapat bermanfaat sekali untuk mengarahkan kegiatan belajar. Jadi ada saat-saatnya di mana anak-anak kita itu bingung dan merasa sulit menghadapi suatu pelajaran gitu. Nah, dari potensi kecerdasan ini kita bisa lihat nih, kesulitannya di mana, sebabnya apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Nah, kadang-kadang tidak hanya satu tes kecerdasan itu cukup. Kadang-kadang perlu dibantu oleh tes-tes yang lain untuk mengetahui sumber masalah dari kesulitan anak. Ya, tapi tentunya semuanya bisa dilakukan, kemudian dibuat programnya agar anak dapat berkembang lebih baik. Saat SMP, SMA, ini biasanya anak-anak sudah mulai berpikir ya, kita sudah mulai bisa mendampingi anak untuk berpikir jurusan apa sih yang mereka mau ambil saat kuliah nanti, misalnya. Pekerjaan apa sih yang cocok untuk mereka? Gimana sih cara belajar yang cocok supaya nanti mereka bisa mencapai target-target yang mereka inginkan, gitu ya. Kalau sudah SMP, SMA biasanya sudah bicara soal target, keinginan, cita-cita gitu. Nah, tentu tes ini juga cocok sekali untuk melihat bagaimana profil belajarnya, bagaimana penyesuaiannya, kemudian target-target minat bakatnya, cita-citanya sudah masuk dalam range yang cocok atau belum, atau ada cara lain yang kita perlu upayakan supaya mereka lebih mendekati, seperti itu. Gitu ya. Jadi ini beberapa contoh dari manfaat tes-tes kecerdasan. Nah, tes kecerdasan itu ada macam-macam juga tipenya ya, seperti saya tadi sebutkan. Ada yang tipenya menggunakan tangan, jadi maksudnya ada alat peraganya gitu ya. Ada juga yang sepenuhnya verbal, jadi lewat percakapan, ya seperti itu. Nah, pada saat pandemi seperti ini, gimana sih kita bisa melakukan tes kecerdasan? Karena sering sekali tes kecerdasan itu harus dilakukan secara offline, jadi tatap muka dan langsung di tempat. Tentu ada juga yang seperti itu dan memang dibutuhkan karena butuh adanya observasi yang mendalam. Tapi dalam kondisi seperti ini tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi sudah ada nih tes kecerdasan yang bisa dilakukan secara online, menggunakan Zoom meeting misalnya, online meeting, kemudian nanti tesnya juga sudah secara sistemis bisa dilakukan dan kemudian hasilnya juga
sama seperti tes-tes kecerdasan pada umumnya. Jadi bisa bermanfaat sama seperti tes kecerdasan lainnya. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam situasi pandemi ini Anda merasa anak-anak butuh didampingi, butuh dibantu kegiatan belajarnya, penyesuaian-penyesuaian dalam belajar online gitu ya, boleh loh dilakukan tes kecerdasan ini untuk memetakan kira-kira kebutuhan anak-anak kita sampai di mana. Seperti itu. Jadi jangan ragu, tes-tes kecerdasan juga bisa dilakukan secara online dan juga bisa membantu anak-anak kita untuk menyesuaikan diri dalam tuntutan belajarnya. Oke, sampai di sini dulu materi saya mengenai tes kecerdasan. Kalau memang ada kebutuhan, silahkan komen di bawah atau kontak nomor yang sudah saya sediakan. Sampai ketemu, bye-bye.